wabarakatuh. Hello guys, welcome back to Voice of Government. Kembali lagi bersama kami di Obama, obrolan bareng mahasiswa. Oke guys, kali ini kita kedatangan 3 mahasiswa yang mewakili 2 organisasi yang ada di FISIP Unmu dan juga 1 mahasiswa yang mengikuti program baru yang ada di kampus kita. Program baru ini bernama BKP yang udah ada sejak tahun 2017. Oke guys, jadi sebelum kita mulai perbincangan hari ini, kita ada baiknya mulai berkenalan dulu ya sama narasumber kita ini. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak nyaman, kalau sudah nyaman baru kita bisa sayang. Oke, kita mulai dulu dengan narasumber yang pertama. Mas, boleh gimana kabarnya hari ini? Baik tentunya, dan senang banget bisa diundang di podcast ini dan bisa share berbagai hal yang bisa dibagi kepada teman-teman FISIP dan semuanya. Boleh dikenalin namanya? Aku Ali Wafa dari Banyuwangi dan kebetulan saya di sini sebagai perwakilan dari organisasi BEM dan saya sebagai ketua BEM FISIP 2022 sampai 2023. Nah, itu tadi perkenalan dari narasumber pertama kami. Kemudian kita lanjutkan dengan narasumber kedua kami. Mbak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh diperkenalkan ke audiens? Halo, nama aku Sofia Tuzaro. Di sini aku mewakili organisasi Himata, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Jabatanku di sini sebagai Wakil Ketua Himata. Nah, itu tadi perkenalan dari narasumber kita yang kedua. Sekarang kita kenalan lagi yuk sama narasumber kita yang ketiga. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Boleh dong dikenalin namanya ke penonton kita yang ada di rumah. Halo, nama saya Yafrizalul Zakia. Saya mahasiswa semester 7. Saya mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Oke guys, jadi itu tadi perkenalan dari 3 narasumber kita hari ini. Nah, di sini kita ini ada banyak banget nih pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa ya Mbak ya. Kita mulai aja langsung ya ke pertanyaan pertama. Nah, jadi pertanyaan pertama itu untuk Mas Mbak organisasi ini ya. Jadi kan selama pandemi ini kita tuh banyak organisasi yang mungkin nggak melakukan kegiatan ya Mbak, atau vakum gitu. Nah, Mbak Mas ini gimana caranya untuk membangun kembali, maksudnya menghidupkan kembali organisasi yang sudah lama vakum ini, Mas Mbak? Dulu nih. Mungkin boleh dimulai dari Mas Ali dulu. Ya, jadi kan kita waktu itu COVID, dimana kita nggak bisa berkumpul bareng-bareng rame-rame, jadi kita harus daring, semua kegiatan harus didaringkan. Namun di 2022 ini kan sudah masuk mau normal kan, new normal kan. Nah, ini waktunya kita untuk gerak lagi untuk membangun organisasi yang seperti normalnya gitu kan. Nah, untuk menyemangatkan organisasi tentu ada intensitas yang harus dibangun. Pertama, kita harus benar-benar punya kegiatan yang bisa memeriahkan gitu kan. Nah, waktu itu awal program kita itu ospek, di mana ospek itu adalah awal bertemunya teman-teman. Yang dulu teman-teman itu ospek nggak pernah ospeknya luring tapi dari mulu, di mana anak-anak itu nggak saling tahu dan nggak saling kenal. Dan itu PR aku sebagai gubernur untuk mempertemukan ospek baru gitu kan. Dan alhamdulillah dengan konsep-konsep yang kekinian, konsep-konsep yang pendekatannya itu bukan lebih ke menyenangkan kan. Iya. Jadi ospek kita, fakultas kita jadi fakultas dan ospek terbaik di Unmu. Dan hal itu menjadi contoh bagaimana menghidupkan kembali organisasi itu awal. Nah, kemudian masuk ke pertengahan, kita juga banyakin program, di mana program kita itu banyak di kegiatan pemberdayaan masyarakat, tapi juga ada beberapa di edukasi.
Dan untuk menyemangatkan dan meramaikan organisasi, kita merekrut eksekutif muda lebih cepat daripada yang tahun sebelumnya, dimana dulu kan eksekutif muda direkrutnya pas semester 2 kan. Nah, kita rekrutnya semester 1. Kenapa? Anak-anak semester 1 ini masih idealis, masih semangat untuk merealisasikan ide-ide gagasannya. Nah, itu kita wadahi dan mereka memang excited, dan terbukti sekretariat kita tiap hari nggak pernah mati. Di saat semua sekretariat teman-teman itu masih belum on karena masih baru kepengurusan, tapi kita sudah aktif gitu. Dan itu bukti bahwasannya kegiatan kita, organisasi kita aktif kembali. Jadi seperti itu. Oh, kalau Mbak Sofi sendiri gimana nih untuk Himata? Kalau untuk Himata kan karena kita waktu awal jabatan itu masih COVID ya, masih mungkin pertengahan mau ke akhir-akhir COVID gitu. Jadi kita lebih memperkuat ke organisasiannya, ke anggotaannya. Jadi di anggota ini kita saling merangkul. Di mana ada beberapa anggota yang memang sebelumnya pasif, kita aktifkan kembali, kita rangkul kembali. Ayo kita membuat program inovatif, ayo kita membuat program yang positif tentunya. Terus di situ juga acara yang kita adakan itu sekarang masih diklat aja ya. Diklat itu alhamdulillah lancar, terutama dibantu dengan staf muda yang kita punya. Jadi setelah kita menjabat, kita tuh langsung mengadakan perekrutan staf muda. Jadi di samping karena kita itu kuliah MBKM kan ada yang magang, ada yang kewirausahaan dan segala macam. Jadi kita meminta bantuan kepada staf muda seperti itu. Jadi bukan hanya pengurus, tapi kita juga melibatkan staf muda dalam menjalankan proker. Oh gitu. Jadi untuk Mas Ali dan Mbak Sofi nih, untuk program selanjutnya itu kira-kira gimana nih Mas, Mbak? Kalau dari BEM sendiri, alhamdulillah sampai saat ini sudah menginjak program kerja ke-20. Nah, untuk selanjutnya di 21 dan 2022 kita akan launching anak organisasi. Pertama, anak organisasi dari beberapa departemen. Kemudian kita sebagai program penutup dari kepengurusanku akan mengadakan Olimpiade PPKN se-Provinsi Jawa Timur yang akan ditumpahkan seluruhnya di Universitas Muhammadiyah Jember. Dan kemudian di samping itu, jadi dalam satu waktu ada 3 kegiatan. Pertama Olimpiade itu tadi, kedua itu ada Disnatalis Visip yang akan dikepanitiai oleh seluruh Hima, dan saya berharap dari Himata juga ikut berkontribusi, kemudian Himakom juga ikut berkontribusi, jadi keakraban bisa terjalin. Kemudian di hari ketiga kita akan mengundang Habib Jafar untuk sebagai narasumber talkshow-nya kita. Jadi dalam 3 hari itu Visip ada kegiatan sangat besar, di mana hal itu bisa menjadi reputasi fakultas kita terangkat sebegitu besar. Jadi harapannya di bulan Februari di saat semua libur kita akan buat kampus ini tidak akan mati di libur semester itu. Jadi gitu. Nah, kalau untuk Mbak Sofi, untuk Himatanya gimana Mbak? Prokernya? Kalau proker yang terdekat yang sekarang kita lagi adakan itu penggalangan dana untuk Semeru. Jadi seperti yang kita tahu, Semeru sekarang kan juga mengalami musibah di daerah Lumajang dan sekitarnya. Jadi kita akan fokuskan nanti penggalangan dana untuk Semeru, di mana itu lebih difokuskan ke anak-anak fisik dulu. Anak-anak fisik khususnya anak-anak IP. Jadi nanti kita mengadakan penggalangan dana mau online maupun offline. Nanti kita adakan penggalangan dana dan kita langsung turun ke Semeru. Nanti di sana kita juga ada beberapa seperti narasumbernya kita yang bisa mengantarkan kita langsung ke tempat kejadian. Jadi seperti itu. Wah, seru banget ya kayaknya ini. Oh iya, untuk Mbak Friza nih, BKP itu apa sih Mbak? Mungkin banyak yang belum tahu nih ya kan, bisa dijelasin dong Mbak. Oke, BKP itu sebenarnya program realisasi dari Kemendikbud. Kemendikbud itu sebenarnya sudah mempunyai program yang yaitu Kampus Merdeka.
Dan BKP itu adalah program yang dimiliki oleh kampus Unmu ini. Contohnya di Prodi Ilmu Pemerintahan. Untuk informasi lebih lanjutnya itu gimana ya Mbak ya? Maksudnya kita bisa mengetahui program itu kapan dibuka, itu gimana ya Mbak ya? Untuk saya sendiri, saya melakukan program BKP itu dari semester 5. Dan program itu yang pertama yaitu Proyek Kemanusiaan, di mana kami di sana di Prodi Ilmu Pemerintahan melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. Di sana kami ditugaskan untuk membuat desa layak anak. Itu salah satu program BKP pada semester 5. Kalau semester 7 itu kalau semester 6 kemarin saya sendiri itu magang di komisi KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur di Surabaya. Kalau untuk jangka waktu magangnya itu apakah sama dengan jangka waktu magang yang sebelum ada BKP ini, Mbak? Kalau sebelum ada BKP ini, setahu saya selama 1 bulan. Dan itu hanya magang penelitian untuk skripsi. Kalau kemarin saya sendiri itu magang kerja. Jangka waktunya itu ada 6 bulan dan itu sudah dikonversikan di 20 SKS. Oh begitu, oke. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih untuk Mbak Mas organisasi ini. Jadi yang kita tahu mahasiswa itu kan kebanyakan sibuk nih sama kuliah, banyak tugas gitu. Nah, terus kadang mahasiswa ini pengen ikut organisasi tapi mereka terhambat sama tugas-tugas yang ada. Tanggapan dari Mbak Mas ini gimana untuk mahasiswa yang ingin ikut organisasi tapi terhambat sama tugas-tugas yang ada? Berarti untuk memanajemen atau menyeimbangkan waktu kan? Jadi sebenarnya itu tergantung dari kebutuhan individu. Kita nggak bisa menyamaratakan kebutuhan anak satu dan anak yang lainnya. Dan sebenarnya ya mahasiswa yang nggak bisa menyeimbangkan waktunya antara organisasi dan kuliah itu satu, nongkrongnya. Jadi mahasiswa itu nongkrongnya tuh sampai malam, sampai pagi itu membuat orang tidak produktif sehingga tidak bisa menyeimbangkan antara organisasi dan kuliah. Tapi secara formal atau secara halayaknya, kalau misal kita punya kesibukan ya kita pasti bisa membagi kok. Karena saya sendiri waktu di semester 5 pertama, jadi saya disibukkan oleh 4 kegiatan. Yang pertama BEM, yang kedua kegiatan Merdeka, program Merdeka, kuliah, dan PKM. Jadi 4 itu harus diselesaikan dalam satu waktu. Nyatanya bisa kok. Dan sebenarnya kalau misal kita mengambil kesibukan, berarti kita siap bertanggung jawab dan siap untuk menghadapi risiko-risiko yang ada. Yang mungkin kita yang awalnya bisa istirahat 8 jam jadi terpangkal jadi 6 jam, itu sebenarnya resiko. Sebenarnya kalau misal kita ambil resiko itu berarti kita udah siap. Berarti udah siap untuk konsekuensinya yang ada. Jadi kalau kita ingin menyeimbangkan berarti ya kita harus bagi aja dan jangan sampai kita udah punya kesibukan malah nongkrong, itu yang menjadi salah itu. Jadi itu sih. Nah berarti ada nih kemungkinan untuk BEM ini nongkrong bareng lah sama Exmoodnya ya Mas ya? Iya. Nah kalau untuk Mbak Sofi sendiri gimana ya Mbak ya? Kalau aku sendiri kan untuk di semester 5 kepengurusan itu ada 2 MBKM. Ada kewirausahaan, yang satu lagi itu proyek kemanusiaan. Nah, berhubung kita di beberapa anak tuh memang ikut di keduanya, walaupun lebih banyak yang di proyek kemanusiaan, tapi syukur alhamdulillah masih bisa menyeimbangkan. Seperti aku ikut KWU kan, ketua kita Mas Rian Hasan itu ikut di proyek kemanusiaan. Jadi di situ kita bisa bersinergi. Maksudnya waktu aku luang, aku bisa memimpin organisasi dulu. Dan waktu ketum kita Muhammad Rian itu luang, dia juga bisa memimpin organisasi. Jadi sinerginya menurut aku bagus sih.
Oh, di berarti kedua sisi. ganti-gantian gitu ya Mbak ya, antara Mbak Sofi sama Mas Rian. Oke, kalau untuk Mbak Friza itu, Mbak Friza sekarang lagi sibuk ngapain ya Mbak ya? Kalau saya kan sekarang sudah semester 7, SKS sudah terpenuhi lah ya, KKN kemarin sudah ditempuh, sekarang tinggal ngerjain skripsi. Dan sekarang alhamdulillah juga saya sudah jadi support sistemnya Unmul di bagian kemahasiswaan. Di sana saya membantu Kepala Biro Layanan Kemahasiswaan yaitu Mas Agista untuk merekap dan mendata yang penerima beasiswa maupun beasiswa Pemkab, internal dan beasiswa KIPKA atau bidik misi. Oh, boleh tuh di spill gimana caranya? Ya nanti pasti ada pendaftaran ya. Nah, pantengin aja di Instagram Unmu Jember. Mbak iya. Pris, kan tadi bilang Mbak Pris, sudah SK-nya udah habis SKS-nya. Iya. Kira-kira untuk lulus sendiri dari sarjana kita itu minimal harus berapa SKS sih? Kayaknya 140 berapa gitu. Oh, 140 kurang tahu ya spesifiknya itu berapa gitu. Dan sekarang Mbak Pris kan ini nyusun skripsi ya. Iya. Kira-kira judulnya apa tuh? Tentang inovasi government aja, gak boleh di spill banyak. Inovasi government. Karena belum selesai, tamunya revisi gitu kan. Iya sih. Iya benar. Karena revisi itu hal yang menakutkan bagi kita. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya. Jadi sebagai mahasiswa yang aktif organisasi, apakah walaupun aktif di organisasi, kuliah tetap menjadi prioritas utama? Gimana nih Mbak Mas? Ini untuk semua ya? Pastinya. Iya, Oh, untuk iya. semua. Siapa dulu nih? Boleh dari Mbak Mbak Friza Friza dulu ya. Ya kalau saya ya dulu kan semester 5 saya sempat menjabat di wakil ketua himpunan Himata sama kayak Sofi. Nah itu saya itu kuliah itu tetap menjadi prioritas buat saya. Tapi saya tidak mengenyampingkan organisasi karena organisasi saya berkedudukan sebagai wakil ketua dan itu saya punya tanggung jawab lebih daripada anggota-anggotanya saya. Jadi saya ya harus seimbang sih, tapi prioritas utamanya saya tetap kuliah. Oh gitu. Jadi Harus sama-sama berjalan. nggak melulu tentang organisasinya ya Mbak ya. Iya. Harus tetap utamanya itu kuliah ya Mbak. Kalau Mbak Sofi sendiri gimana nih Mbak? Kalau aku sendiri itu sudah menjadi prinsipku. Jadi aku masuk kuliah, yang aku utamakan pasti kuliah kan, yang menjadi prioritas itu pasti kuliah. Tapi di samping kuliah kita juga bisa melakukan kegiatan positif lain seperti mengikuti organisasi. Di mana organisasi ini penting untuk melatih soft skill kita, bagaimana cara kita berbicara di depan umum, bagaimana cara kita memanage keorganisasian. Yang dimana organisasi itu bukan hanya diperlukan di wilayah kampus atau wilayah sekolah, tapi juga diperlukan nanti saat bekerja. Dimana saat bekerja kita pun pasti akan bertemu tentang keorganisasian, dimana ada ketua, ada ini, ada segala macam seperti itu. Jadi keduanya harus seimbang seperti itu. Oh gitu. Terus kalau untuk Mas Ali sendiri gimana nih? Ya sama sih kayak Mbak Friza dan Sofi, kalau ya kuliah itu menjadi prioritas utama karena kita kuliah untuk kuliah kan. Iya. Dan di organisasi pun di BEM juga anak-anak tak suruh kuliah dulu deh, apalagi Inaya tuh. Mas ini ada kuliah nih, nggak bisa ikut rapat deh. Ya udah, kuliah dulu, nanti kalau udah selesai kita lanjutkan. Dan sebenarnya fleksibel sih, rapatnya bisa daring, bisa luring, jadi sangat fleksibel untuk segala hal. Dan untuk saya pun kuliah menjadi utama. Dan meskipun saya di organisasi, alhamdulillah IPK aman, berprestasi. Jadi ya sebenarnya kuliah itu penting kok, karena kan motivasiku setelah S1 kan S2, jadi prestasi sama kuliah itu sangat diperlukan gitu, dan organisasi itu hanya sebagai pendukung saja. Oh iya, out of topic nih ya. Mas Ali ini kan habis ikut lomba nih, terus habis itu di BEM kan banyak kegiatan. Gimana nih cara ngebaginya? Kuliah, ikut lomba, sama kegiatan di BEM? Jadi untuk bagaimana sih kuncinya untuk berprestasi tapi di organisasi? Sebenarnya ya, saya tuh di organisasi nggak kerja sendiri. Banyak sekali sumber daya manusia yang unggul di sana yang bisa membantu kita untuk meng-up program kerja di organisasi. Dan alhamdulillah teman-teman di BEM itu sangat loyal sama organisasinya, dan mereka juga punya skill untuk membangun organisasi itu. Jadi ada yang skill di videografi, skill
banyaklah macam-macam, dan itu bisa mendongkrak kinerja organisasi. Jadi meskipun saya tidak total 100% di organisasi, tapi organisasi itu tetap jalan gitu kan. Dan waktu luang itu saya gunakan untuk berkarya, apalagi di BEM itu fokusnya untuk berprestasi, jadi sangat mendorong untuk teman-teman berprestasi juga. Dan di BEM juga mewadahi mahasiswa FISIP, ada KSM, kelompok studi mahasiswa yang mempersiapkan dirinya untuk berprestasi. Dan alhamdulillah, insya Allah di akhir bulan Desember ini ada PIMU fakultas. Nah, harapannya teman-teman di lab ini dan kamu dan Sofia dan Bang Fiza mungkin bisa berkontribut lagi nih untuk berkontribut lagi di kegiatan lomba PIMU, karena lomba PIMU itu cukup bergengsi untuk mahasiswa, apalagi nanti jebolannya itu di PKM. Nah, harapannya dengan adanya KSM ini FISIP itu jadi juara umum. Masa fakultas lain mulu, kita kapan nih juara umumnya? Kita harus juara umum di tahun ini. Jadi itu sih. Oh gitu, oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, perlu nggak sih seorang mahasiswa itu menjalani kuliah dan organisasi secara bersamaan? Apalagi kan banyak tugas nih mahasiswa. Dari siapa dulu ini? Dari Sofia. Kalau perlu, menurut aku perlu sih, karena kan selain kita melatih hard skill, kita juga harus melatih soft skill kita, dimana nanti kita khususnya ilmu pemerintahan nanti bekerja lebih ke masyarakat kan, bagaimana cara kita berkomunikasi bersama masyarakat, itu nanti kita latih di keorganisasian seperti itu. Jadi perlu banget menurut aku kayak gitu. Biar lebih menambah wawasan gitu ya Mbak ya. Benar. Kalau untuk Mbak Friza sendiri gimana? Ya kalau in my opinion sih, kalau organisasi itu menurut saya sendiri ya itu perlu, karena dari organisasi ini saya tuh tahu dosen kita, relasinya kita, kakak tingkatnya kita. Karena jujur saya diterima jadi support system UNU ini ada kakak tingkat kita, Mas Agista kebetulan di kepala bidang layanan. Jadi saya tuh bersyukur sekali gitu pernah aktif di organisasi lah gitu. Jadi mereka tuh tahu kinerja kita tuh seperti apa. Tapi saya nggak fokus ke organisasi sih, ke kuliah juga, biar kuliahnya tuh biar gak keteteran lah gitu. Jadi tetap mempertahankan ada kegiatan apa kayak PIMU itu saya tetap ikut meskipun lah gak juara. Yang penting dapat sertifikatnya buat SKBI nanti gitu loh. Iya. Kalau Mas Bapak gimana? Secara general betul. Jadi kuliah itu kita dapat softnya dan kita bisa mempraktikkan hardnya di organisasi. Cuman sebenarnya kembali kepada kebutuhan individu. Dan nggak salah kok orang yang nggak ikut organisasi, mereka punya pilihannya sendiri. Karena motivasi masa depan orang itu beda-beda. Dan kebutuhan untuk motivasi saya membutuhkan organisasi. Jadi kuliah ya harus organisasi. Tapi ada teman saya yang memang dia juga motivasinya kuat untuk hal tertentu, jadi dia fokus untuk kuliah saja gitu. Tapi itu harus dihormati, kita nggak boleh mentang-mentang jaga organisasi dia nolep nih, enggak dong. Iya benar. Berarti tapi kan kalau misalnya yang ikut organisasi nih biasanya lebih berani untuk public speaking gitu Mas. Betul karena organisasi itu melatih kita untuk ngomong, berpendapat dan mengambil keputusan. Ya nih, mungkin bisa dijelasin apa nih kelebihan ngikutin organisasi gitu. Tadi kan sudah dijelaskan untuk melatih soft skill kita, di mana kita juga di sana melatih untuk public speaking, terutama bagaimana melatih public speaking, bagaimana cara kita berbicara dengan orang lain, bagaimana cara kita menghormati orang lain sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan ini, seperti itu mungkin. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Mungkin aku flashback ya. Dulu pas saya SMP, sebelum mengikuti organisasi sama sekali, saya presentasi itu gemeter loh. Kaki gemeter, tangan dingin. Jadi semua itu tidak terlatih. Semenjak aku masuk OSIS dan masuk jadi sekretaris umum, semua terlatih. Bisa ngomong, bisa public speaking dengan baik, bisa mengambil keputusan dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik. Akhirnya saya jadi MC itu waktu itu. Jadi public speakingnya sudah terlatih sejak SMK.
dan masuk di organisasi di tingkat universitas, di fakultas, dan itu tambah meningkatkan skill lagi karena karakter anak SMK dan karakter anak kuliah itu beda sekali, dan itu melatih kita untuk berani untuk berpendapat, berani untuk mengambil keputusan. Jadi manfaatnya sangat banyak. Tapi kembali lagi kita harus menyeimbangkan antara kuliah dan organisasi. Wah tuh guys, berarti ikut organisasi itu sangat penting ya guys ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih untuk Mbak Friza. Gimana pengalaman selama mengikuti BKP MBKM? Bagaimana perbedaan kuliah di kelas dan BKP MBKM ini Mbak? Menurut saya kalau BKP MBKM ini seru sih, soalnya kan kita belajar nggak di kelas terus, nggak teori, jadi kita langsung belajar di lapangannya gitu. Menurut saya itu seru banget sih, karena walaupun kadang bosen, capek lah gitu, maksudnya transportasinya ke sana gitu, ke desa, contohnya kayak proyek kemanusiaan ke desa gitu. Itu bener-bener capek, tapi itu kalau sudah ketemu sama masyarakatnya itu senang, soalnya mereka itu sangat welcome kita gitu. Kalau yang proyek kemanusiaan kemarin itu yang saya tempuh. Nah kalau kemarin pas semester 5, pas yang di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur itu juga seru, selain bisa ke Surabaya itu jalan-jalan ya. Itu juga saya tuh bisa kenal orang-orang provinsi kayak ketuanya gitu, soalnya kan terus saya juga tahu administrasinya mereka gitu seperti apa, terus cara pembentukan komisionernya itu bagaimana gitu. Itu saya tuh seneng banget gitu, soalnya ya ketemu orang-orang baru gitu, seru banget lah. Meskipun harus adaptasinya itu susah lah, soalnya kan budaya kita beda. Ngomongin tentang MBKM ya, jadi MBKM itu ada dua, ada yang diinisiasi oleh program studi, ada yang langsung dari pusat kementerian. Jadi kita bisa mengikuti antara keduanya, dan di sejak tahun 2020 itu menteri kita mewajibkan semua mahasiswa itu bisa belajar di luar program studi. Jadi 8 semester tuh. Nah, dari 8 semester itu kita dapat jatah 3 semester untuk belajar di luar program studi. Jadi kita bisa bebas tuh, bisa belajar berwirausaha, bisa magang, studi independen, pejuang muda, pertukaran mahasiswa merdeka, dan segala macam. Kampus mengajar. Jadi kita bisa mengekspor berbagai keahlian yang tidak diajarkan di prodi kita. Dan untuk teman-teman yang bisa join di program itu bakal dapat benefit, dibayarin UKT-nya, kamu dapat jatah sertifikat, jatah bulanan, yang sampai 1 juta sekian. Itu banyak sekali benefitnya sih. Jadi kalian bisa akses itu. Aku dulu sempet loh daftar yang programnya dari Kemendikbud langsung yang magang itu 2 kali pas semester 5 sama semester 6, 2 kali aku daftar, gagal semua. Yang magang sih, cuma nggak lolos pas tahap seleksi wawancaranya. Kalau tesnya itu sempat lolos sih. Kalau saya di semenjak semester 3 itu saya pertukaran mahasiswa, dan saya dapat universitas di Medan. Dan itu pertama, yang kedua kewirausahaan di Politeknik Negeri Jember, yang ketiga ini sih stok terakhir nih, aku nggak tahu mau dipakai kemana. Jadi itu sih. Magang kerja aja sih. Iya sih. Soalnya itu bekerja sama perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Oke guys, gak kerasa ya udah banyak banget pertanyaan yang dijawab. Udah habis juga pertanyaannya. Mungkin dari Mbak Mas ini ada closing statement untuk teman-teman kita yang ada di rumah. Dari Wafa dulu deh. Oke. Closing statement dari aku, ya organisasi penting, kuliah juga penting, jadi kita harus menyeimbangkan. Dan esensinya adalah kuliah yang baik adalah kuliah yang selesai. Intinya selesai deh. Betul. Itu. Kalau Ya, Mbak Sofi, Kalau dari aku, jangan pernah berhenti untuk mengekspresikan diri, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Selama itu positif, selama itu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, lakukanlah. untuk Mbak Friza sendiri terakhir nih, gimana closing statement-nya? Kalau dari saya sendiri, closing statement-nya saya berbeda dari mereka yang boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau saya pakai bahasa Arab ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, artinya sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Wah, keren-keren ya guys ya buat inspirasinya. Ya, nggak terasa nih, udah mau selesai aja kita. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Jadi segitu aja. Terima kasih Mbak Ma sudah Iya, meluangkan sama-sama. waktunya untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.